Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini ya Fir'aun dan Haman. Kita coba lihat bagaimana musuh Musa yang lain. Masih Nabi Musa. Kita mau berbicara tentang Nabi Musa banyak ini. Ada yang dinamakan Qarun. Coba buka Al-Qasas. Tadi Haman, Fir'aun, Haman. Sekarang Fir'aun, Qarun. Bukan, sekarang Qarun. Iya. Al-Qasas teman-teman. Ya. Al-Qasas itu surah sebelum Al-Ankabut. Surah ke-28. Antum buka, mari kita buka ayat ya. Ayat 76, 77, 78, 79, 80. Ini orang yang bangga dengan hartanya. Ya, notabene ya, orang-orang yang banyak hartanya itu biasanya sombong. Kalau tadi kekuasaan. Siapa kekuasaan tadi? Siapa yang punya kekuasaan tadi? Fir'aun. Ya. Ayat, ulang ya, ayat 75, ayat 76, ayat 75, 76, 77, 78, 79, 80 boleh. Benar? Lihat, ayo dengarkan ini cerita Quran. Tadi sudah dengar, satu yang menistakan siapa? Fir'aun. Yang dua siapa? Haman. Siapa lagi musuh Musa yang ketiga? Qarun. Jangan lalu kasih anakmu dengan nama ini. Ada dulu orang kasih anaknya Haman. Dia kira orang baik ini Haman. Astagfirullah. Dan na'udzubillah, siapa tahu ada yang kasih namanya karena mungkin baca Quran banyak nama Fir'aun, dia bilang. Jadi kalau di Quran, ingat teman-teman, Quran menceritakan orang baik dan orang buruk supaya mengambil hikmah dari orang baik untuk diikuti dan supaya mengambil hikmah dari orang buruk untuk dijauhi. Makanya Umar bin Khattab berdoa, pakai ini doa. Subhanallah ikhwas kalian, doa ini sangat mustajab, bahkan dijadikan doanya orang-orang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini doa Umar. Banyak orang yang salah paham, dia kira ini doanya Rasulullah SAW, padahal ini doa Umar bin Khattab. Allahumma arinal haqqa haqqan. Pernah dengar ini doa? Pernah dengar? Hafal? Hafal? Belum hafal? Coba ikut saya. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Jadi warzuqna tiba'ah langsung disambung. Warzuqna tiba'ah wa arina batilan wa arinal batila, pakai alif lam dulu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jadi tulisan besarnya warzuqna ijtinabah. Warzuqna ijtinabah. Gitu. Ya. Ini subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doanya Umar bin Khattab. Apa artinya Ustaz? Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, berikan petunjuk aku pada yang lurus, yang baik-baik, yang benar-benar ya Allah. Dan warzuqna tiba'ah, dan izinkan aku mengikuti kebenaran. Makanya watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Apa lawan hak? Hak itu apa? Kebenaran. Apa lawannya hak? Batil. Apa itu batil? Sesuatu yang salah, yang melanggar syariat. Nah, di dunia ini, dengerin teman-teman, ini rumus hidup. Di dunia ini sampai kiamat tidak mungkin semua orang berada pada golongan yang hak, dan tidak mungkin semua orang berada pada golongan yang batil. Pasti ada saja orang yang hak, ada orang yang batil. Makanya minta sama Allah supaya berada pada golongan yang hak. Umar saja minta itu. Allahumma arinal haqqa haqqan. Asari sudah hafal? Sudah hafal betul? Ikram sudah hafal? Sudah hafal belum? Yakin? Sudah pernah pakai belum? Belum. Zul sudah pernah pakai? Sudah? Bagus. Baca teman-teman. Karena kadang-kadang, dengerin nih teman-teman, kenapa pengikutnya Panji Gumilang banyak di Az-Zaitun? Kita tidak boleh salahkan mereka. Kadang-kadang mereka kodong ini tidak dapat ilmu yang benar, sehingga akhirnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Paham teman-teman? Ya. Jadi hati-hati. Penting menjadi orang yang selalu minta
kebenaran dari langsung sumbernya. Siapa sumber kebenaran? Allah. Paham teman-teman? Harus hafal. Allah, catat ini siapa? Erik. Saya kirimkan nanti antum doa. Kita posting di Markas Hijrah. Nanti cek di IG-nya Markas Hijrah. Nanti desainkan besok pagi insyaallah. Asari ya, di-sharekan di broadcast ke adminnya Markas Hijrah. Antum kalau belum follow IG-nya Markas Hijrah harus follow biar dapat terus ya ilmu-ilmu tambahan. Markas Hijrah Indonesia. Baca nih teman-teman. Ya Allah. Oke. Kita baca Qarun sedikit. Ini orang yang sombong dengan harta. Kalau tadi Fir'aun sombong dengan apa? Kekuasaan. Kesombongan yang paling pertama itu kekuasaan. Kesombongan yang kedua harta. Kita lihat ayat 7. Kamu terjemah nak? Terjemah lagi. Ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Coba lihat ini ayat. Lanjut, terima. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menggerakkan kepadanya buat pendahara harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Iya. Coba lihat. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Kana min qaumi Musa. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun adalah bagian dari kaum Nabi Musa. Tidak bisa teman-teman ya, seorang yang mau menemani orang-orang yang soleh tapi dia tidak mau meninggalkan orang-orang yang buruk. Tidak bisa itu. Coba perhatikan kembali, dengarkan ini rumus. Tidak bisa bersamaan orang mau menemani orang soleh tapi dia tidak mau tinggalkan orang yang buruk. Tidak bisa bersamaan itu. Antum mau jadi pengikut Musa tapi masih nongkrong sama Fir'aun, tidak bisa itu. Paham maksud saya? Antum mau jadi pengikut Musa tapi sukanya sama-sama Fir'aun, iya, itu nggak bisa. Ya. Yang ada adalah antum akan tercampur. Makanya tetap coba lihat, tetap disebut itu. Coba terjemah. Inna, sesungguhnya Qarun. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Saya tanya, kenapa Allah sebut di sini termasuk kaum Musa? Sesungguhnya Zul termasuk anggotanya Ustadz Farrozi. Supaya apa Zul? Supaya orang tahu kalau kau bikin maksiat di luar, orang langsung bilang, anggotanya Ustadz Maka hati-hati kalau antum membawa nama itu. Kenapa Qarun disebut dulu? Ini awal kisah. Kenapa Qarun disebutkan di awal kisah? Iya. Sebagai orang yang sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Kenapa disebut begitu teman-teman? Supaya Allah kasih lihat kalian, hati-hati kalau kamu dulu kaumnya Nabi Musa tapi kau sering nongkrong ke Fir'aun, kau bisa berubah. Paham gak maksudnya? Antum sering ikut kajian seminggu sekali tapi nongkrong di tempat maksiat tiap hari. Kira-kira yang berpengaruh pada hidup mana? Yang sekali seminggu atau yang tiap hari? Ya, tiap hari. Oke teman-teman, paham ya di sini? Oke, saya jelasin lagi. Lanjut. Fabagha alaihim. Tetapi dia apa? Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Berlaku zalim terhadap mereka. Iya.
Kalau antum sudah zalim, pasti sudah langsung dihukum Allah. Makanya lihat ayat selanjutnya teman-teman. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Lanjut. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat-kuat. Nah, coba bayangkan, ya, dikasih apa diberikan kepada, apa yang diberikan Allah kepada Qarun teman-teman? Pembendaharaan harta. Orang kaya nggak ini Qarun? Kaya. Coba lihat, yang sesungguhnya kunci-kuncinya apa dia bilang? Kunci-kuncinya? Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh berapa orang? Sejumlah orang yang kuat. Sebagian ulama mengatakan 10 orang pi bawai. Ada kunci motormu? Ada bawa kunci motor gak? Bawa, pinjam. Kunci yang ada kuncinya ya. Coba sini supaya dilihat di YouTube juga. Nih. Coba ini teman-teman. Lihat ini. Kunci itu istilah kunci dari zaman dulu Nabi Musa sudah ada. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Tetapi yang saya pernah dengarkan penjelasan dari Syekh, kunci pembendaharaan, maksudnya kunci pembendaharaan Qarun itu adalah kunci-kuncinya. Setiap Qarun itu punya istana, setiap pintu ada kuncinya. Disitulah dia taruh, dan dulu bukan uang, tapi berbentuk semacam emas. Teman-teman, satu kunci kalau mau diangkat untuk membuka satu pintu, ini yang saya jelaskan dari Syekh saya di Sudan, itu harus dipegang kunci itu oleh 10 orang. Jadi dia dia semacam besi begitu. Kalau mau dibuka, dicolok masuk ke dalam, seperti kunci biasa ini, pas dicolok masuk ke dalam toh. Kalau kita kan dengan jari begini, tek, terbuka. Coba lihat teman-teman. Ya enggak, terbuka. Kalau ini enggak, ini kayak dikasih masuk. Oke, putar kanan. 1, 2, 10 orang pi bawa. Itu baru kuncinya. Tekammam itu istananya. Bagaimana itu istananya? Kuncinya saja 10 orang pi bawa. Siapa yang paling kaya di antara kita? Berapa lantai rumah tak tabe? 10 lantai tabe. Kalau masuk rumah kuncinya bagaimana? Masuk kantong ai. Kalah kita sama Qarun. Suruh baca ini. Iya. Al-Qasas ayat 76. Supaya orang kaya tidak sombong teman-teman, bahwa berapapun tingkatan rumahmu, kuncinya di mana? Oh, masih di kantong ai. Berarti pintunya kecil ji. Kalau dulu Nabi Musa, Qarun, kaumnya dikasih kekayaan sama Allah yang membuat dia sombong, itu karena kunci pembendaharaannya harus dibawa 10 orang baru bisa dibuka. Coba bayangkan teman-teman. Ada yang masih antum temukan gak orang rumahnya dibuka oleh 10 orang? Tidak ada mito? Itu hanya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Harus dipahami baik-baik, disadari baik-baik teman-teman, bahwa ini nih cerita Allah tuh dalam Quran tidak ada yang main-main. Ya. Coba Allah ceritakan kan tadi bagaimana Fir'aun bilang sama Haman, bangunkan saya bangunan, saya mau cek di pintu-pintu langit ada nggak Tuhannya Musa. Itu tadi dalam surah. Ya. Terus ini sekarang dalam surah Qasas, Al-Qasas. Catat tadi itu, Ghafir ayat berapa tadi nak? 36. Sekarang ayat 76. Oke. Lanjut ya, sedikit lagi nih. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Apa kaumnya pernah nasihati Qarun? Apa kaumnya bilang sama Qarun? Ya, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga
Sungguh Allah yang menyukai orang yang membanggakan. Karena Qarun ini teman-teman kemana-mana ada cerita kekayaannya. Ini dibilang istilah zaman sekarang flexing. Cocok? Apa namanya? Cocok itu? Ada yang pamer-pamer, ada itu yang kemarin baru-baru ditangkap itu yang kripto siapa sih namanya, anak muda? Astagfirullah, aku lupa. Hah? Siapa? Doni siapa? Salmanan. Itu yang kemarin tertangkap gara-gara flexing kan? Ternyata harta kripto, hartanya orang kan? Iya. Makanya teman-teman, kalau dibilang ada orang flexing zaman sekarang, pamer. Saya tanya Ki, ada nggak di zaman Nabi Musa orang begini? Ada. Makanya apa nasihat kaumnya tadi di situ? La tafrah, jangan kau terlalu berbangga, jangan terlalu sombong. Lanjut, innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Jangan teman-teman. Apalah kita ini di atas langit masih ada langit, nggak boleh sombong.